atau gelar. Nama. Oh iya, iya. Ada nggak ayat lain yang lebih jelas mengatakan namaku adalah Allah? Atau karena kalau ayat ini kan masih bias, Pak. Apakah ini adalah buka nama ayat atau kursi, ayat kursi, ayat kursi? ayat kursi. Iya. Ayat kursi ayat berapa ya? Ayat 1, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi ayat berapa? Ayatnya. Surah Kursi ayat 1. Bang Fauzi. Iya, ayat 1. Ayat berapa? Ayat berapa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat ayat surat berapa? Surat apa? Yasin. Al-Baqarah kan? Yasin. Iya, sorry, Al-Baqarah ayat kursi. Ayat kursi, Al-Baqarah itu. Ayat kursi itu ayat berapa maksud saya? Ayat berapa? Ayat 1. Mana ada di ayat 1? Kalau Al-Baqarah ayat 1 kan dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Iya, coba ayat berapa? Kalau di Al-Baqarah itu di surah di ayat ke berapa itu? Ayat berapa ya? Tunggu dulu ya. 21 apa ya? Coba 21 apa ya? Sabar Pak Kipas ya. Iya, Ustaz. Iya, Pak. Iya. Jangan lagi. Namanya kan belajar, mungkin belum ketemu tapi Ya, sudah tahu. kita belajar kita sharing pengetahuan. Enggak konsen tentang lagi perbedaan. begini Ya. ini. Masih goreng anak ini enggak konsen. Allah. Tapi ini yang dia coba Mas Han di itu diketik ayat berapa? Bukan 255 ya? 255. Minta tolong. Hah? 255. Berapa? 255. 200. Nah, betul. Oke, terjemahannya saja biar Bang Fauzi yang menjelaskan. Jangan terjemahannya, ditunjukin ininya juga. Tunjukin itunya juga apa? Oh iya, oke. Juga. Nah, itu pertama itu Allah kan. Teksnya juga Arabnya ya? Ya betul. Iya. Oke, lanjut. Dulu aku konsen. Ntar. Lagi ngurusin anak ini. sorry. Lanjut dulu, ntar aku sambung. Oke, Pak Kipas. Iya. Oke. Sekarang Pak Kipas baca terjemahannya saja. Sebab mungkin ada kemungkinan lah. Mungkin tidak bisa baca tentang Arabnya, jadi Pak Kipas baca terjemahannya saja. Iya. Ayat 255 itu.
Oke Pak Kipas, boleh dibaca. Apa itu dinyaringkan biar sama-sama dengar. Tidak Baca masalah. ya. Ah, Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus, Ya, saat ini kita akan lihat Pak Petro. tidak mengantuk dan tidak tidur. Pak Petro walaupun dia Kepunyaannya tidak ngaku apa yang bahwa di dia langit adalah dan Pak di Petro, bumi. tapi Siapakah saya yang dapat memberi syafaat di yakin sisi dia Allah adalah Pak tanpa Petro. izinnya? Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui menjawab. apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lebih maha besar. oke Pak Kipas, sudah jelas bahwa nama sesembahan orang Islam adalah Allah namanya. Tapi tidak ada disebutkan di sini Allah itu nama. Nah ini yang pertama Anda baca itu Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Allah. Yang pertama Anda baca. Kalau begini Apa kalimatnya sih ini? kan Allah itu bisa ya. Bahasa apa ini? Bahasa apa ini? Terus tentang Bahasa apa? nama Tuhan orang Islam Allah. yaitu Oh, coba benar. itu buka Arab 180. Nama. tunggu dulu. Itu biar satu-satu. Kalau Arab 100 berapa? 180. Nama Allah. Toh. Oke. Coba kalau Nah nggak sekarang salah ini. sampai itu di ayat kursi menjelaskan pertama di surat Toha ayat 11. Nah, sekarang di sini apa yang menurut Pak Kipas masih kurang meyakini, kurang mempercayai? Saya bukan tidak mempercayai, saya hanya mau tahu di mana ada pernyataan Allah itu adalah nama. Akulah bukan Allah, gelar, Arab 180 atau coba. akulah Allah. Oke, Itu yang pertama tadi saya jelaskan, saya tunjukkan ayatnya itu ayat 14 surat Toha. Nah itu dia menjelaskan dirinya iya bahwa betul. akulah Allah. Tidak ya, ada akulah Allah akan berarti namanya Allah kalau begitu kalimatnya. Aduh, Pak Petro begini. Presiden, Pak Petro begini Pak Petro. Kalau gelar Ya, itu jabatan. Begitu Pak Petro. Begini, gelar itu contoh Hu Akbar, Maha Besar. Itu. Apa nih Ya Rahman? Itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kalau Allah itu artinya apa? Sekarang saya tanya sama Pak Petro, artinya apa tuh Allah? Tidak ada artinya karena itu nama. Tunggu dulu Bang Agas, tunggu dulu. Kita beri penjelasan sama Pak Kipas tentang ayat Al-Qur'an. Pak Ji, Itu tentang coba Allah itu yang dibuka ada dulu dalam Pak Ji. ya. Coba yang tadi saya ini Kenapa? dibuka ini. Apa itu surat apa? Al-Araf kah tadi? Iya itu nomor 7 itu. Iya ya. Nomor 7. Nomor satu. Al-Araf ya. Iya. Berapa ayat? 180 kayaknya. 180. Kayaknya sih. Belum lupa coba. Ini 180. Hanya milik Allah, Asmaul Husna. Baca Pak Petro lagi Pak Petro, nanti kalau menurut Pak Petro ada yang kurang jelas lagi, biar diperjelas lagi Pak Petro. Iya, saya belajar Ustaz ya. Ya, kita sama-sama belajar di sini Pak Petro, Pak Kipas. Tidak ada yang menggurui di sini. Kita sama-sama, makanya sharing-sharing pengetahuan antara Islam dan Kristen. Oke, boleh dibaca Pak Petro untuk memperjelas pernyataan bahwa Allah adalah nama sesembahan orang Islam.
Oke Pak Petro. Pak Petro lagi, Pak Kipas. Oke Pak Kipas. Bagaimana Pak? Oke, baca lagi ayat apa itu 180 ini untuk memperjelas bahwa Allah itu adalah nama sesembahan orang Islam. Menyatakan dirinya hanya milik Allah. Allah hanya milik Allah. Itu nama pribadi. Ini nama-namanya di sini namanya banyak Ustaz. Nama apa itu? Al-Araf 180. Ya, betul. Di sini disebut nama-namanya. Al-A'raf ayat 180. Pak Kipas boleh membaca terjemahannya. Hanya milik Allah asma'ul husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna, dan tinggalkanlah orang-orang menyimpang dari kebenaran dalam nama-namanya. Nama-namanya yang mana? Allah bukan? Bukan. Nama-nama maksudnya nama-namanya itu gelar-gelarnya. Ada semua di itu Asmaul Husna. Di Asmaul Husna itu ada ada Allah namanya. Itu adalah gelar semua. Gelar daripada Allah itu. Kekuasaan yang ditunjukkan di situ. Nama Allah adalah ibadah, tapi Asmaul Husna itu adalah menunjukkan kekuasaan Allah. Makanya disebut Asmaul Husna. Oke Pak Kipas sudah jelas. Saya belum menemukan jawabannya di mana ada dalil yang mengatakan Allah itu adalah nama diri sang sembahan itu. Nah, yang dari tadi itu Pak Luga, Pak Kipas, yang dari tadi yang Pak Kipas baca itu ialah menunjukkan namanya diri. Ada yang sekarang ini pun juga menunjukkan nama pribadi Allah, hanya milik Allah. Nah, itu dia, hanya milik Allah, Asmaul Husna, nama-nama agung. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dengan menyebut nama-nama yang agung itu. Berarti nama sembahannya bukan Allah dong, ada banyak. Nama gelar. Coba buka itu Al-Anfal ayat 45 itu. Nah, untuk memperjelas lagi ya Pak Kipas ya. Sebab di Al-Qur'an itu komplit untuk ketuhanan orang Islam. Iya. Berapa? 45. Al-Anfal 45. Ini loh. Nah, ini dia. Di layar Anda ayat 45. Iya. Bisa dibaca. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Nah, Allah nama. Jelaskan Pak Kipas. Dan di ayat 46-nya pun juga. Dan itu di lagi itu. Pada Allah. Al-Had Dan Rasul. Al-Had 36 itu coba bukain lagi tuh.
Tapi Maksud sebenarnya saya begini, Ustaz. Ini kan ayat 45 ini tidak menunjukkan Allah itu adalah nama. Sebutlah nama Presiden Jokowi gitu loh. Sebutlah nama Allah. Maksud Oke. saya di mana Oke, ada? itu Di itu mana Panji. ada? Oh, mintanya yang itu. Coba kamu buka 20 ayat 22 itu. Ya, Al-Hajj ayat 36. Yang jelas mengatakan loh Pak, namaku adalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Nyebut dengan nama Allah Tuhan alam semesta. Ayo, coba Al-Fatihah itu. aja, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Hajj nomor 36. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 22 itu ayat 22. Surahnya 22. Tiga puluh enam. Al-Hajj ya, Ya, 30. 36. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pak Kipas, boleh baca. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka 36. itu adalah 36. 36. 36. Tapi sebenarnya semua 36. yang mencakup kepada nama Allah itu dalam Al-Quran. 36. Nah, ini 36. Dan telah kami jadikan Al-Hajj kan? Ya, ya, ya. Nah, iya, ini 36. Dan telah Oke. kami jadikan untuk kamu unta-unta sebagai bagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelih dalam keadaan berdiri. Kemudian apabila telah roboh mati, maka makanlah sebagian dan pemberian makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta pada orang yang meminta, demikianlah kami. Loh, ayat berapa sih tadi? Ini kan 36. Al-Fatihah aja, Iya. Bang. Al-Fatihah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Ya, itu juga boleh. Ya, itu banyak. juga boleh. Walau juga bisa, ayat kursi bisa. Iya. Banyak. Enggak, ya sebenarnya semua di Al-Quran ini tuh Jadi gini, nggak usah banyak ayat. Kita main di penegasan saja. Ayat itu Oke. banyak. betul. Setiap ayat pasti akan Nah, dibantah. sekarang saya kutip ayat apa itu ayat Akan apa itu ngeluarin sudah banyak dalil. jelaskan biar lebih apa itu lebih menegaskan tentang nama Allah itu. Nah, ini dia ayat 14. Ini dia Pak penjelasan Allah tentang namanya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, kenapa orang Islam itu sholat? Karena ingin mengingat Allah. Karena ini perintah dari Allah. Oke, Pak Kipas. Pak Iya, Kipas. tapi ya saya mendengar, tapi saya masih bingung. Tidak ada yang katanya namanya adalah Allah. Di sini kan sesungguhnya aku ini adalah Allah. Nah, Sesungguhnya betul. katanya sesungguhnya namaku adalah Allah. Lah iya. Karena orang Kristen juga memakai Allah, tetapi Allah tidak nama Tuhan mereka. Saya tadi mau belajar aja. Loh, nama Allah Kristen itu kan pinjam punya Islam, Pak. Nama Allahnya orang pinjam, Kristen nama kan Alkitab Yahweh. pinjam. Iya, makanya kenapa di Indonesia dijadikan Allah, kan itu kan pinjam. Harusnya Theos. Iya, Theos Iya, itu benar. bukan nama.
Apa Pak? Kalau bukan nama apa Pak? Itu identitas identitas proper name-nya apa? Identitas sama Proper name-nya nama siapa, itu Pak? lain Pak. proper name-nya Theos itu dalam kitab kepada Musa dia diperkenalkan sebagai Yahweh, YHWH. Ya proper name ya. Berarti bukan Yesus ya. Yesus ya itu lain, mungkin nanti lain lagi pembahasannya kali ya. Oh, Oke, satu dulu ya Pak ya, Pak Kifas ya. Iya Ustaz. Nah, mantap, mantap. Kita di sini slow begitu Pak Kifas. Relax, santai. Kalau dalam Alkitabnya orang Kristen kan jelas namaku adalah Yahweh, YHWH, gitu. Nah, saya mau belajar apakah dalam Al-Qur'an ada atau nama Allah, nama Tuhan kita adalah Allah. Nah, Kalau ini kan Suaranya Misalnya apa? putus. begini Pak Kifas ya. Kalau seandainya Iya. Pak Kifas diterjemahkan tentang apa itu kalimat, ya ini ayat 14 ini menjelaskan bahwa dia namanya Allah. Kenapa ayat saya bilang? 16, Karena ayat berapa? sesungguhnya Ayat berapa, Pak? 14. 14. Oh ya. Ya, nah karena di situ sesungguhnya aku kata Allah itu kan, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Jadi Nah, walaupun ketika dikatakan sesungguhnya aku adalah Allah, kan sama seperti aku adalah presiden, aku adalah kepala sekolah, aku adalah menteri, aku adalah ibu rumah tangga, aku adalah bapak rumah tangga. Itu semua kan belum otomatis adalah nama diri. belum otomatis sama diri. Apa? Dia Berarti Asmaul Husna. Ya, Broadcast, ntar dulu. Pak Fitro, bisa baca teksnya nggak yang huruf Arabnya? Saya nggak bisa baca. Oke, Maafkan. benar. enggak apa itu terjemahannya, Nah, terjemahan. begini. Inna nih enggak harus pakai teks dulu untuk mengembalikannya. Inna nih anallahu la ilaha illa. Nah, di sini sesungguhnya aku ini adalah Allah. Yang Anda katakan sebagai jabatan-jabatan itu namanya ilah. Ilah itu belum tentu Allah, tapi Allah pasti ilah. Artinya Allah itu proper name, ilah itu yang Anda katakan jabatan. Tidak ada ilah, tidak ada jabatan Tuhan selain yang berhak itu Allah yang menjabat. Udah, itu proper name. Tidak ada Tuhan selain aku. Ilah itu Tuhan, Allah itu proper name. Maka orang Islam Berarti disuruh itu ilah bukan? menyembah nama yang berhak untuk disembah. Siapa nama yang berhak untuk disembah? Allah. Iya. Allah itu ilah bukan? Allah ilah apa bukan? Allah itu ilah atau bukan? Iya, proper name-nya Allah. Allah yang Anda sebut Allah. Ilah itu jabatannya atau Tuhan. Tuhan itu belum tentu Allah kalau yang Anda sembah. Tapi bagi orang Islam, proper name dari Tuhan itu bernama Allah. Dirinya, eksistensi, hakikatnya yang hanya hak disembah, yang menciptakan alam semesta. Sudah, nggak ada yang lain. Allah proper name-nya. Ah, betul. Saya tambahin sedikit ya Pak Kifas ya. Nah, ilah itu bukan nama pribadi. Ya, nama pribadi. Ilah bukan nama pribadi. Allah nama pribadi begitu. Ilah itu bukan nama pribadi. Itu adalah jabatan. Kalau dikiaskan. Jadi begini, nama pribadi proper name-nya adalah Allah. tadi Pak Kifas kan menganalogikan Presiden dan Jokowi. Nah, betul. Tuhan itu jabatan. Jadi kalau kita analogikan sebagai presiden, nama presidennya Jokowi.
nama Tuhannya orang Islam Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Ini dong. Aku tambahin dikit boleh? Lanjut. Oke, jadi gini loh Pak. Paham Ya, dia sebenarnya paham. kalau Mau nguji lagi. kalau kalau di Islam itu gini Pak, ya. Seperti halnya di Kristen. Siapa nama Tuhanmu? Tuhan kan merujuk ke nama Sang Penguasa ya, penguasa alam semesta ini. Ditujukan kepada siapa? Siapa nama Tuhanmu, Pak? Kepas. Yesus, kan gitu. Pasti Anda menjawab gitu. Ya, ya. Terus kamu tanya kepada kami, Mas, Tuhanmu namanya siapa, Pak? Allah. Allah itu siapa? Ya, Tuhan alam semesta itu, kan gitu. Jadi kata Tuhan itu kan dirujukan kepada pencipta alam semesta, ya kan? Ya, jadi kalau di Islam itu siapa Tuhannya? Ya Allah itu, proper name itu. Itu. Bukan gelar, beda dengan Kristen, ya. Kenapa di Kristen itu nama Allah itu gelar? Karena kan aslinya di kitabnya itu bukan namanya Allah, tapi YHWH atau Yahweh kan gitu. Jadi proper name-nya di Kristen itu apa? Yahweh. Gitu kan. Saya tambahin lagi Ya. biar jelas lagi. Tak tambahin. Nama lain dari ilah itu ada Rob. Rob, ilah. Oh, Rob itu juga ada nama, Pak. Kenapa? Rob juga adalah nama diri. Bukan. Rob itu bukan nama diri. Belum nama diri. Robnya siapa? Kalau mau dinamakan diri ya Robnya siapa? Baru nama diri nanti. Jadi Rob itu kedudukannya sama dengan ilah. Misalnya Rob yang nama ya. Rob amin ya Robbal ngalamin. Semoga dikabulkan oleh Robnya alam, penguasa alam. Penguasa alam di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya syahadat Islam itu kalau merujuk pada kata ilah itu la ilaha illallah. La ilaha tidak ada ilah illallah kecuali Allah. Jadi tidak Berarti ada Allah itu Tuhan adalah selain ilah ya? Allah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Berarti Allah itu adalah ilah juga ya? Ya iya, Allah juga ilah. Jadi Tuhan-Tuhan itu banyak. Orang Islam itu mengenal di luar ajaran keislamannya itu di luar agama-agama lain itu mereka menyembah banyak Tuhan, banyak ilah. Makanya dalam Islam ditegaskan tidak ada ilah kecuali Allah. Itu proper name. Allah itu proper name. Ilah itu kayak Tuhan. Rob juga Tuhan. Nah, kalau dalam Kristen di Arab itu Abana. Orang Arab apa menyembahnya itu Allah, bukan. Abana. Mereka masih hiyun pengikut Al-Masih. Jadi kalau Jelas, Pak. Rob Pas. Kalau sudah jelas boleh tanya lagi Pak. Ya, sebenarnya saya belum menemukan jawabannya karena bahwa Allah itu adalah nama diri itu sudah sering saya dengar. Saya hanya mau mencoba mencari di mana pernyataan dari Allah itu sendiri bahwa namanya adalah Allah. ya ini Tapi yang di ayat 14 yang sudah jelas. Makanya balikin ke teksnya. Innani anak itu saya ya, anak. Inna saya adalah Allah. ya Kalau Contoh dikatakan begini. kalau Saya tidak ada dikatakan Tuhan selain saya. Nih bentar. Innani Allahu la ilaha illa ana. Nah, tidak sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Aku ini balik lagi ke Allah. Kalau Anda pahami itu Allah. Kalau saya itu Allah. Nah, Tuhannya orang Islam itu mempunyai gelar. Jadi untuk membedakan ilah-ilah yang lain dalam Islam itu ada gelar untuk proper name-nya. Contoh, Allahu Akbar, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dan Maha Tinggi. Banyak. Jadi mereka merujuk pada satu Biasanya proper name. Biasanya kan nama diri nggak diikuti oleh kata sifat. Tuh Kecuali gelar, misalnya harus presiden yang untuk agung, membedakan. presiden yang bijaksana. Tapi kalau Jokowi yang ganteng kan jarang disebut. Itu kan gelar dunia, ngapain dikasih gelar? Karena presiden itu banyak. Kalau Tuhan itu hanya satu. Beda. Ustaz, tidak ada satu ayat saja yang bisa saya informasi untuk saya yang dengan tegas mengatakan namaku adalah Allah, Allah adalah namaku. Nah ini sudah yang 14 masa nggak bisa dicerna. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, itu namanya. Dia lagi beli apa? Allah Beda. sedang memproklamasi. Aku ini adalah Allah dengan aku bernama Allah, namaku Allah, itu beda. Kalau aku ini adalah Allah, aku juga bisa mengatakan itu. Aku Ya, adalah nggak Allah. Ya nggak bisa. Petrus adalah Anda Allah. kan sudah punya nama, kenapa dompleng nama lain? Nggak bisa begitu. Oh iya, baik. Iyalah, nama Anda sudah Fitro, masa Anda ganti nama? Nanti Anda nggak bisa diidentifikasi, nggak bisa dikenali. Orang menyebut nama Anda akan mencari-cari Anda. Kalau Islam enggak, sudah jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sudah. Berarti Allah itu yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Itulah berarti Allah proper name-nya, sifatnya Maha Tinggi dan Apa ini ada tulisan nama noise. Ayat bunyinya Noise. gini. Umpama ayatnya bunyinya gini gimana? Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu, itu gimana? Enggak, jangan lebar dulu. Ini sudah jelas. Ya jangan Nggak melebar apa-apa, dulu. diuji aja Biar- terus, diuji terus biar apa itu dengan logika. kita dapatkan pemahaman, dapatkan jawaban Iya. dan bisa di. Ya nggak Baik, apa-apa, diuji terima terus. kasih Saya kasih akan- banyak jawabannya. Oke. Sekarang di sini Pak Kipas sudah bisa memahami lah ya, walaupun tidak menyebutkan aku namanya, tidak ada kata-kata itu. Aku namanya Allah, tidak ada kata-kata namanya itu kan. Jadi tapi di sini menjelaskan aku, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Sama seperti halnya Pak Kipas bilang aku ini adalah Kipas, namanya sendiri Bapak Kipas kan. Berarti orang sudah tahu bahwa Pak Kipas itu namanya Pak Kipas, begitu. Walaupun tidak Pak Kipas tidak bilang aku namanya Kipas, gitu. Jadi walaupun tidak namanya, tapi orang tidak sudah ada paham. manusia lain selain kipas. Nah, walaupun tidak bilang aku namanya Kipas, walaupun tidak bilang namanya, tapi orang sudah tahu bahwa Pak Kipas adalah nama pribadi Pak Kipas. Karena Pak Kipas bilang Tapi kalau sesungguhnya hanya begini bagaimana Pak? Ya. Aku adalah kepala sekolah. Ya, terus itu bilang itu Terus Pak Kipas. lanjutkan ayatnya. Nggak apa-apa, Terus dia lanjutkan mau ayatnya. mau uji. Nggak apa-apa diuji aja. Bagus ini Pak Kipas, pertanyaannya bagus. Ah, siap. Lanjut. Terus dilanjutkan apa pakai pas? Maksudnya apa? Ya, Aku itu- adalah kepala sekolah. Terus Saya terima kasih sudah diberikan jawaban-jawaban. Nggak apa-apa, nanti saya coba belajar lagi nanti untuk mencari tahu. Siapa tahu nanti ada yang lain yang bisa membantu saya. Nah, tidak apa-apa. apa lanjut, pakai lanjut. pas? Jadi apa itu intinya, Allah yang tertulis dalam ayat Al-Quran adalah proper name, nama yang disembah. Oke Pak Kipas, mungkin ada yang lain lagi, pertanyaan-pertanyaan yang lain. Gimana Pak Kipas, putus-putus suaranya Pak Kipas, kurang jelas. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Oke, sama-sama.
Di sini bebas Pak Kipas, di sini bertanya apa saja tentang Al-Quran yang menurut Pak Kipas itu mengganjal lah, menjanggal dalam pikiran Pak Kipas, boleh ditanyakan di sini, tidak ada masalah. Ya, terima kasih. Pak Kipas. Ini ada pertanyaan Bebas lain? bertanya apa, Oke. kita juga tidak akan. Kalau seandainya kita semua di sini bisa menjawab, kita akan jawab. Nah, betul. Oke, lanjut Pak Kipas. Lanjut, Mungkin ada Pak. pertanyaan-pertanyaan lain yang ingin ditanyakan dari Pak Ya, Kipas. Silahkan. dilanjutkan. Saya memantau saja. Oh, Ini ada Mbak Meme nih, Meme Real ini. Bang Mimi, kok diam-diam saudaranya datang? Bang Kipas. Ya, lanjut. Ini Mas. Nah, begitu dong. Didukung biar semangat dia. Datang ke Pakai sini. pas. Meme ini juga Katolik Bang pakai pas. Pakai pas. Meme Real Ya, ini juga. ya. Pakai pas Katolik, pakai pas. Saya Katolik. Oh iya. Di Medan ya pakai pas. Ya, di Medan. Oh ya, mantap. Mirip suaranya Pak Pernah ke Fitro. Medan? Enggak, belum pernah. Saya di NTT. Pak Kipas sama mirip ya dengan suaranya Pak Petro. Siapa itu ya? Ada yang suara Orang itu yang orang sering di Zoom dia. Oh, Ya sama masuk ke room seperti ini juga Pak Kipas. Tapi suaranya hampir mirip. Kedengarannya itu hampir mirip suaranya orang Pak mana Petro. dia? Tidak tahu juga, mungkin orang apa itu Medan juga mungkin. Oh, Kalau nggak Medan, ya kalau orang Medan karena sama logatnya kali ya. Iyalah mungkin. Tapi suaranya dengan serak-seraknya juga hampir mirip. Saya Simon Kefas. Oke, lanjut Pak Kipas. Mungkin ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Silahkan dilanjut. Kalau Bang Mimi ini orang apa itu dari Katolik, dia sudah lama juga bergabung dengan kita. Jadi mungkin tidak terlalu banyak juga pertanyaan sebab sudah ditanyakan semua pertanyaan-pertanyaannya. Oh, Jadi Pak Kipas yang apa itu yang tamu baru di sini mungkin banyak pertanyaan, boleh ditanyakan sama kali ini yang dari pihak Islam Muslim. Di sini banyak Pak Kipas juga apa itu Kristen yang dari Protestan, Katolik, siapa lagi itu? Pak Yes dari mana itu ya Pak Yes ya? Katolik Dari juga kan Pak Yes? Protestan. Protestan tapi Medan. Kalau uji dari SSY. Oh iya, saksi Yehova. Yoi. Oke Pak Kipas, lanjut. ya silakan yang lain. Saya memonitor saja. Apa mau ditanya Pak Kefas? Pak Kefas mau ditanya nggak? Apa khusus tanya? Ya, kalau mau ditanya boleh sejauh. Tapi saya tidak berpengalaman Pak menjawab. Ya kalau begitu, kalau begitu bagusnya bertanya lah dulu kan begitu Pak Kipas, daripada ditanya nanti kan ada Bang Mimi nanti apa itu Bang Mimi marah-marah nanti sama Pak Kipas kalau salah jawabannya. Kalau dia Katolik yang baik dia nggak akan marah-marah. Oh, dia Katolik baik tapi dia kadang marah. Dia tak pandang Dari paroki mana, men?
Dari NTT dia pakai Pak, NTT. Oh, NTT. Mau mere. Oh, mau mere. Selamat malam kakak. Kakak Mary. Alamak. Alamak. Mimi, ayo tanya. Kalau Aku Anissa yang tanya sama 24 kamu. Ya, gimana Pak Kipas? Anissa 24. Anissa 24. Oke, saya tampilkan ya. Iya, bisa paskan saya ini Anissa 24. Oke. Insya Allah. Itu tentang apa itu ya? Tentang pernikahan atau apa itu? Nah, ini dia Anissa 24. Tentang pernikahan bukan sih? Tentang pernikahan. Iya kan? Tentang pernikahan, tapi ada asbabun nusulnya. Oh, Oke, tapi itu. Mas Fauzi. Mas Fauzi. Ya. Ya, bro. Oke, tolong jelaskan sama apa itu Pak Kipas tentang An-Nisa ayat 24 ini. Adakah mau asbabun nusulnya dulu ditampilkan? Ya, baca dulu. Aku tampil. Baca dulu ya. Nah, pas itu asbabun nusulnya biar tahu sebabnya ayat ini turun. Pak Kipas dan Pak. Yuk. Saya bagian membaca. Yoi. Nah, Suaranya oke. kan bagus. Dan diharamkan juga kamu menikahi wanita yang bersuami. Dengarkan ya Pak Kipas ya. Wanita yang Ya. bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati atau dicampuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban, dan tidaklah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Sudah Pak Lanjut. Kipas? Asbabun Nusul ya. Oke. Nah, ini dia. Dari Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasai dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, kami mendapatkan wanita tawanan perang Autas. Mereka telah bersuami semua, maka kami tidak ingin menggauli mereka sementara mereka masih bersuami. Maka kami bertanya kepada Nabi, ini Nabi Muhammad ya Pak Kipas ya, maka turunlah ayat 24 ini. Dia berkata, kecuali apa yang Allah berikan kepada kalian sebagai fa'i, maka kami pun menggauli mereka. Diriwayatkan oleh At-Tabrani yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun pada waktu perang Hunain, tatkala Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin mendapat tawanan beberapa wanita ahli kitab. Ketika akan dicampuri, mereka menolak dengan alasan bersuami. Lalu kaum muslimin bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah. Menjawab berdasarkan
ini Rasulullah menjawab berdasarkan ayat ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ma'mar bin Sulaiman yang bersumber dari bapaknya bahwa orang Hadrami membebani kaum laki-laki dalam membayar mahar mas kawin dengan harapan dapat memberatkannya sehingga tidak dapat membayar pada waktunya untuk mendapatkan tambahan pembayaran. Maka turunlah ayat ini sebagai ketentuan pembayaran mas kawin atas keridaan kedua belah pihak. Oke Pak Kipas, tafsirnya lagi. Ya, cukup. Ya, Ya. di situ dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu jadi wanita-wanita tawanan yang punya suami itu bisa dinikahi jadinya karena ayat ini? Tidak. Oke, saya membaca saja ya. Biar apa itu Mas Fauzi yang menjelaskan. Oke. Lanjut. Jadi kan di sini dikatakan dan diharamkan juga kamu menikahi wanita yang bersuami. Nah, yang tadi Bapak katakan, yang aku tanyakan itu kan wanita dari orang yang berperang kan? Iya. Iya nggak Pak? Nah, Iya, itu betul. haram. Jadi wanita-wanita yang bersuami tawanan itu bisa dinikahi? Tidak. Hmm. Kenapa tidak bisa? Karena masih bersuami. Karena dia punya hak, Pak, perempuan itu. Kan perang itu tidak memutuskan ikatan pernikahan kan? Tapi para sahabat menggauli jadinya kan? Tidak, Gaulin yang mana? Yang digaulin yang mana? tidak ada Tawanan tadi, pernyataan di sini. Tidak. Yang menggauli yang mana? wanita tawanan tadi. Wanita tawanan apa wanita yang sudah bersuami? Ya, tawanan itu kan ada suaminya katanya dalam tadi asbabun nuzulnya. Wanita yang bersuami tidak. Kalau yang tidak itu yang Pak itu sudah bersuami. Nah, mereka fa'i punya suami tawanan itu. Nah, iya, Pak, kan kecuali. Ada kata kecuali. Maka kami tidak menggauli mereka sementara mereka masih bersuami. Maka kami bertanya kepada Nabi, maka dia berkata, kecuali apa yang Allah berikan kepada kami sebagai fa'i. Maka kami menggauli mereka. Jadi kami mendapatkan wanita tawanan perang, mereka telah bersuami semua, maka kami tidak ingin menggauli mereka, artinya haram. Iya. Sementara mereka masih bersuami, artinya perang ini walaupun mereka ditaklukkan, hukum pernikahan mereka itu Tidak batal. hukumnya masih berlaku, tidak batal, dan masih berstatus istri daripada katakan tentara ataupun warga situ. Tapi kan ini menjawab ke kebingungan para sahabat itu, apakah boleh atau tidak. Maka akhirnya kami pun menggauli mereka. Iya, kan ada fa'i di sini yang sebagai fa'i. Iya, mereka dijadikan fa'inya jadinya kan, para sahabat dijadikan sebagai fa'inya. Kecuali apa yang Allah berikan kepada kalian sebagai fa'i. Sebagai fa'i maksudnya kecuali yang tidak bersuami. Yang tidak bersuami tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah orang-orang yang bersuami itu boleh digauli atau tidak. Makanya mereka bingung minta nasihat kepada Sri Baginda. Iya, Jadi betul. ini Boleh Pak. bertanya sebentar Pak Uji ya?
Oke. Tunggu dulu, Pak Petro. Bang Mimi. Jangan Bentar, Pak dipotong, Petro. Bang Pak Petro, Kipas. Pak Kepas. Ya, pakai Permisi iya, sebentar. iya. Ya, permisi sebentar ya. Saya mau nanya sama saudara Muslim ini. Jelaskan dulu arti fa'i ini. Saya tidak paham arti fa'i, makanya dari tadi Betul dialog apa saya fa'i? tidak paham. Ya, silakan Oke. jelaskan arti fa'i dulu ya. Pak, itu sama dengan ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang. Fa'i rampasan perang. Jadi kalau dalam perang dimanapun ya, bukan cuma Islam, bukan cuma hanya umat Islam yang berperang, umat di lain itu pun mengalami peperangan, ya kan? Ada perang dunia, ada perang Nazi, ada perang segala macam lah, Alexander Agung dan sebagainya, Fir'aun dan sebagainya. Nah, dalam peperangan itu biasanya ada ghanimah, harta rampasan perang, termasuk di dalamnya adalah yang itu Para wanita. statusnya. Yuk, Para wanita itu adalah fa'i ya. termasuk fa'i. Iya. Padahal mereka bersuami. Ya enggak, kalau yang bersuami bukan fa'i namanya. Gimana? Haram kan sudah dijelaskan. Kan fa'i itu kan terang tadi Ustaz. Fa'i bukan perang, Enggak, itu rampasan perang. Para sahabat itu dapat fa'i, terutama wanita-wanita ini. Wanita-wanita itu ada yang bersuami, mereka bingung mau menggaulinya, bisa apa enggak. Maka diturunkan ayat ini. Lalu untuk mengatasi keraguan-keraguan itu, mereka dijadikan fa'i semua sebagai bagian dari rampasan perang. Lalu mereka menggaulinya. Dibaca, kami mendapatkan wanita tawan perang, mereka telah bersuami semua, maka kami tidak ingin menggauli mereka sementara mereka masih bersuami, kecuali apa yang Allah berikan kepada kalian sebagai fa'i, maka kami pun menggauli mereka. Nah, fa'i di sini apakah diterangkan semua wanita hanya yang bersuami? Sedangkan di ayat ini sudah jelas wanita yang bersuami hukumnya haram untuk digauli. Artinya di luar wanita-wanita yang bersuami. Masalah wanita ini ada dua, Pak. Satu, dia wanita bersuami. Dan bermasalah lagi dia adalah fa'i, tawanan. Kalau dia tadi wanita muslim bersuami, nggak boleh digauli. Tapi karena dia fa'i, akhirnya maka kami pun menggauli mereka. Oke, zaman dahulu masih ada perbudakan tidak? Ya, saya tanya, masih ada perbudakan tidak? Yang ini bukan soal perbudakan, tapi soal fa'i, soal perbudakan. Nanti dulu Anda harus paham. Istri orang, walaupun dalam perang, dalam ajaran Islam, walaupun menang, itu bukan fa'i. Tidak boleh digauli, haram. Sudah jelas juga di ayat ini. Nah, yang mau saya tanyakan, zaman dahulu perbudakan itu ada enggak? Sedangkan fa'i itu adalah harta rampasan perang, termasuk kujang, termasuk tanah, termasuk harta hewan. Termasuk wanita bersuami. Bukan, itu bukan termasuk dalam harta rampasan perang, bukan fa'i. Ustadz, kalau membaca teks jangan kembali ke teks. Ini teks ini pokok pikiran utamanya adalah tentang wanita-wanita taklukan yang bersuami. Jadi intinya di sana. Oke, Anda tahu teks aslinya enggak? Anda tahu teks aslinya enggak? Kalau mau kita bandingkan ke teks asli, gimana? Nanti saya belajar dulu teks asli. Tapi terjemahan ini kan diterjemahkan oleh ulama Islam yang kompeten kan? Nggak ada yang salah dalam ini kan? Betul. Tapi apakah bahasa Indonesia bisa menerjemahkan semua teks asli? Bisa mewakili? Iya, sebagai orang Batak saya yang tidak berbahasa Arab, saya percaya terjemahan ulama ini
cukup mewakili, mungkin nggak 100%, tapi 90% atau 99% mengakomodasi arti bahasa aslinya. Kalau tidak, untuk apa kita baca? Betul, 90% mewakili. Namun kalau 10% kuncinya, berarti 10% lebih bisa mewakili lagi, memperkuat dari terjemahan gitu. Jadi Sebenarnya bahan itu enggak Pas, tapi di ayat ini jelas loh pakai pas. Iya, dari ayat jelas itu sudah hukumnya haram. Di ayat ini kan sudah dijelaskan diharamkan. Ya, haram bersuami kalau dia misalnya wanita yang biasa, wanita normal. Yang masalahnya adalah wanita fa'il itu dari bawah ada 3 baris, atasnya ada huero. Huero itu artinya di luar wanita yang bersuami. Huero 1, 2, 3 dari bawah, yang keempat itu huero. Itu menunjukkan daripada suami istri yang wanita yang sudah bersuami. Huero udah jelas itu huerul hueri. Ada 2 jenis wanita bersuami kan, Ustaz. Satu, wanita bersuami yang bukan fa'i itu haram. Satu lagi ada wanita bersuami tapi taklukan. Para sahabat bingung dalam asbabun tadi itu, bingung mau menggauli bisa apa enggak. Maka ada solusinya. Saya sudah katakan, Makanya wanita yang turun sudah aja bersuami, wanita yang sudah bersuami itu haram. Iya. Iya, wanita bersuami itu haram. Lalu balik Tapi ke kalau huero, wanita taklukan bersuami, ya haram tetap. tapi di sini mereka menggauli. Budak itu Akhirnya kami menggauli artinya mereka. budak. Dalam asbabun nuzul tadi. Namanya fahi itu harta rampasan perang. Istri orang itu nggak bisa dirampas. Harta Dalam rampasan hukum itu fahi. bukan hanya benda. Wanita itu juga Iya, termasuk tahu. harta rampasan. Makanya saya kan tanya, orang zaman dahulu ada perbudakan apa enggak? Ada perbudakan. Makanya wanita yang bersuami tetap haram posisinya untuk digauli. Nah, Kalau wanita bersuami fa'i, wanita bersuami yang tidak berstatus fa'i, gimana? Iya, Wanita bukan bersuami bukan status fa'i. Pas. Tar dulu, satu-satu dah. Jadi begini, Anda harus paham fa'i itu apa, ghanimah itu apa. Ghanimah itu harta rampasan perang. Istri wanita yang sudah bersuami itu bukan masuk dalam kategori fa'i. Saya lebih tahu katanya fa'i fa'i tadi. daripada Anda. kecuali apa yang Allah berikan kepada kalian sebagai fa'i. Ya makanya Jadi itu diberi hueronya. fa'i. Itu sebabnya mereka menggauli mereka. Huero ke siapa? Baliknya. Si Kipas ini Kristen apa ya? Trinitas apa agamanya? Katolik. Katolik. Oke. Nanti jelaskan nih Bang Fauzi, nanti kita juga meminta beliau untuk, saya mau nanya satu soalan, nanti kita coba tampilkan screenshot. Nanti beliau juga coba jelaskan seperti orang Islam menjelaskan. Demikian, lanjutkan. Jadi fa'i itu adalah harta rampasan perang. Kalau sudah ditetapkan hukum istri seorang suami tidak boleh digauli, ya memang sudah masuk dalam kategori tidak bisa, haram hukumnya. Ini sudah jelas kok. Kan begini Ustadz, ayat 24 ini katanya para sahabat itu bingung, wanita-wanita tahunan mereka itu ada yang bersuami, bisa digauli apa enggak, ya toh. Menurut hukum normalnya wanita bersuami tidak boleh digauli, dinikahi, ya. Kalau wanita normal. Tetapi masalahnya ini ada wanita fa'i, dijadikan fa'i, ya,
dan bersuami. Akhirnya mereka pun menggauli mereka. Kenapa Ustaz mengatakan tidak mereka gauli? Kalau di sana Mana ada jelas. kata-kata wanita bersuami sebagai fa'i, pakai pas ya. Saya tanya Bukan dari yang tafsirnya mereka sudah bersuami, demikian Ustaz. wanita Gimana sih baca bersuami teks? dalam masuk dalam kata sebentar, wanita bersuami masuk dalam kategori fa'i, gimana itu kata-katanya itu? Jadi wanita-wanita taklukan itu ya ketika bersuami, para sahabat Itu yang bingung karena para sahabat bingung apakah bisa menggauli mereka atau tidak, karena menurut hukum wanita bersuami haram untuk dinikahi. Tetapi ini adalah taklukan, bagaimana bisa apa enggak? Mereka bingung, maka berkonsultasi kepada Sri Baginda. Lalu turun ayat ini, ya, yang ditetapkan Allah sebagai fa'i. Ya tentu masalahnya bukan harta rampasan, tetapi tentang wanita ini. Maka mereka pun menggauli. Fa'i sendiri itu artinya apa? Harta rampasan. Jadi budaknya termasuk Iya, harta jadi rampasan itu Sedangkan wanita tidak hanya yang barang bergerak, kuda, domba, ayam, semua milik taklukan itu jadi masuk harta rampasan. betul. ya iya. Wanita yang sudah bersuami Termasuk anak-anaknya. rampasan. Enggak, anak-anak Iya. enggak lah. Gimana sih? Jadi Seluruh fa'i kalau itu dalam perang seperti itu, Ustaz. Kalau dalam perang dalam Islam semua dalam ajaran Islam enggak. oh, Gonima itu Itu ada dijadikan aturan. fa'i. Orang-orang tua, anak-anak kecil itu bukan termasuk harta rampasan perang. Istri apa perempuan yang bersuami, Perempuan yang bersuami Anak-anak. itu tidak masuk. orang tua Itu dijadikan Orang tua, tidak bisa dijadikan saya hanya membaca fa'i. saya hanya membaca apa yang disajikan. betul. Saya malah Makanya saya kan sudah yang disajikan. makanya kita menjelaskan di sini. Begitu Pak Kemal. Coba Pak Mungkin Kipas menjelaskan. itu baca apa mau asbab atau membaca Ya kita Ya, Biar ini ya. Jadi Pak Kepas pahami dulu yang namanya fa'i. Barulah Pak Kepas tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Udah gitu aja. Sederhana. Kan saya udah bilang, Lalu zaman dulu ada. Kami apa yang Allah berikan kepada kalian sebagai fa'i, maka kami pun menggauli mereka. Siapa mereka di sini yang digauli? Yaitu wanita-wanita tawanan tadi. Wanita tawanan itu ada suaminya. Zaman dulu itu ada kebersamaan Pak Fitro, Pak Kepas. Iya, nggak masalah. Kembali ke teks, Dan itu Ustaz. masuk fa'i. Iya ini teks. Ini teks. Tapi apa yang Allah berikan kepada kalian sebagai fa'i, maka kami pun menggauli mereka. Siapa mereka di sana yang digauli? Sekarang saya tanya ke Anda. Fa'i itu siapa aja? Udah, jawab. Tadi Ustaz yang jelaskan fa'i itu adalah rampasan perang, ya toh. Nah, di sini kalimat di paragraf ini, paragraf itu kan ada pokok pikiran utamanya, Ustaz. Permasalahannya apa di pikiran utama ini? Permasalahannya ada wanita-wanita bersuami taklukan. Ini bisa digauli apa enggak? Gitu. Lalu ayat ini, lalu dikatakan Allah berikan kepada kalian sebagai fa'i, maka karena dijadikan fa'i, maka kami pun menggauli mereka. Tadinya mereka takut menggauli. Siapa yang mereka gauli? Ya perempuan yang bersuami tadi. Bukan versi Akhirnya Anda. mereka Saya sudah gauli. jelaskan. Kenapa? Karena jadi fa'i. Oke, gantian ya. Anda harus tahu hukumnya fa'i itu bagaimana. Ya kan? Syarat terjadinya fa'i itu apa? Fa'i itu apa aja? Nanti Anda kan gampang memilah-milah mana fa'i, mana bukan. Sudah saya katakan, istri atau perempuan yang sudah bersuami bukan masuk kategori fa'i, termasuk anak-anak, termasuk wanita tua atau perempuan tua atau Terus manula. apa yang mereka gauli di sini, Ustaz? Apa yang mereka gauli? Coba. Budak. Artinya Budak itu siapa budak itu yang mereka gauli? Perempuan tadi kan? ya bukan lah, perempuan tadi itu sudah masuk kategori haram. Gimana sih?
Iya, ini yang permasalahannya Ustaz. Tidak ada Buddha di sini, tetapi wanita taklukan. Wanita taklukan itu bersuami. Anda tidak mengetahui arti dari fa'i, makanya Anda nggak bisa mengarahkan. Fauji, boleh saya tambah sedikit Fauji ya? Oke. Lanjut. Jadi begini, yang dimaksud Pak Petro ini atau Pak Kefas ini, konteks daripada ayat ini membicarakan apa boleh menggauli wanita tawanan atau bukan. Ini konteks daripada ayat ini. Ayat ini tidak membicarakan tentang budak-budak, tetapi ayat ini membicarakan tentang konteks bisa menggauli wanita perang yang bersuami atau tidak. Ini konteksnya. Jadi jangan lari. Jadi jangan lari. Tunggu dulu. Jadi jangan lari ke budak atau yang lain-lain. Di sini tidak ada konteks membicarakan budak, tetapi membicarakan orang yang dijadikan tawanan, boleh atau tidak menggauli. Ini konteksnya. Silakan. Tidak boleh, haram. Udah saya jawab. Nah, Tapi di penjelasan ini kami pun menggauli mereka. Ya itu fa'inya. Kecuali Itu tadi kan ada fa'i. Anda itu nggak paham fa'i sih, jadi susah. Kecuali apa yang diberikan kepada kalian sebagai fa'i. Jadi perempuan itu akhirnya supaya bisa digauli dijadikan fa'i sama Allah kepada mereka. Maka akhirnya mereka pun bisa menggaulinya. Ya ada Tidak fa'i. dijadikan fa'i. Bukan begitu maksudnya. Nah, ini asumsinya Pak Petro, ini asumsi. Tapi kalau dijadikan Sudah fa'i, diterangkan, tapi dia maka tidak kami mau. menggauli mereka. Hebatnya Halal. ini. Udah. Sekarang gini, Anda paham fa'i nggak? Jawab. Apa aja fa'i itu? Nggak masalah Ustaz, apa berarti fa'i itu? Status fa'i itu sudah melegalkan mereka bisa menggauli, maka mereka tidak perlu was-was lagi, ragu lagi untuk menggauli. Maka kata mereka, kami pun menggauli mereka. Oke, fa'i apa aja? Nggak masalah itu, Pak, itu apa Jawab saja. aja Pak Petro, jawab dulu. Jawab dulu Petro. Pak Pendeta Petro, jawab dulu. Hukum Islam. Saya kan bukan ahli hukum Islam, Mas, saya harus menjelaskan. Jadi itu waktu umat Islam jelaskan, Pak Petro dengar dulu. Begitu Pak Petro. Waktu umat Islam, kalau Pak Petro tidak paham, Pak Petro dengar dulu penjelasan umat Islam. Ini sudah legalisir bahwa mereka bisa menggaulinya. Kenapa? Jelas sudah dijadikan mati. Saya paham apa yang Anda nggak paham sendiri apa hukum fa'i. Yang termasuk fa'i apa aja. Anda itu nggak tahu, makanya Anda mengarahkan. Iya, saya pun bukan itulah, bukan ahli. Jadi Pak Petro. Muted. Oke, mantap. Bentar ya. Satu-satu, oke. Iya. Pak Petro dengar dulu penjelasan, biar Pak Petro paham. Buka mute-nya satu-satu. Iya. Setelah itu baru Pak Petro tanya lagi. Kalau ditanya jawab. Kalau ditanya jawab Pak Petro. Jadi saya ada komunikasi dua arah. Memang selalu bertanya. Jadi gini ya. Jadi gini aku jelasin dikit sama Pak Kefas ya. Pak Kefas jadi gini ya. Tentang hukum perang ya. Di Islam sama di punya Bapak beda ya. Kalau di Islam itu hukum perangnya itu berbeda dengan yang dipikirkan Bapak. Ya, jadi mohon kalau kan Bapak itu kan tanya karena tidak tahu ya. Kita jelasin ya, mohon didengarkan, jangan dibantah. Itu aja sih. Nanti kita tanya balik kepada Bapak gitu. Tentang hukum perang apa kan ada itu. Pak Petro ya. Pak Petro. Moodnya. Fauzi, noise. Pak Petro mohon izin sebentar Pak Petro ya. Oke. Iya, lanjut Bang Mere. Jadi begini ya, yang dimaksud Pak Petro ini kan konteks ayat ini membicarakan boleh atau tidak menggauli. Saya sudah paham dari awal. Dengar dulu, Pertanyaannya dengar itu dulu. paham dari awal. Cuman Dengar Pak dulu. Petro nggak tahu apa arti fa'i. Itu aja. Dengar dulu. Pak Petrus, saya Kefas, Simon Kefas.
Oh iya, Kefas atau Iya, Petro sama terserah Kefas. aja, iya. Iya. Aduh, Pak Jadi Petro. begini yang dimaksud Pak Kefas ini begini. Konteks ayat ini membicarakan tentang boleh atau tidak menggauli istri orang dalam kurun tawanan. Lalu ayat Betul, ini betul. turun. Iya, lalu ayat ini turun dan Allah berkata boleh menggauli tetapi kepada kalian sebagai fa'i. Fa'i ini artinya rampasan perang ya. Artinya maksud rampasan perang ini tidak membicarakan tentang benda atau bahan-bahan yang lain atau budak, tetapi konteksnya di sini adalah wanita istri orang menjadi tahanan. Bentar, Dan bentar. jawaban Saya selang, dengar saya dulu, selang. dengar dulu. Wanita yang bersuami sebagai tahanan bukan masuk Iya, hukum wanita yang yang bisa suami- jadi fa'i. Anda harus tahu Wanita- fa'i. Hukum Ya, yang coba kamu- berlaku sebagai fa'i itu apa? Jadi dengar dulu Pak Ji. Saya sudah jelas katakan, Jadi arti perempuan fa'i di yang sudah bersuami bukan masuk dalam kategori fa'i. jadi sabar Pak Ji. Kalau begitu kenapa digauli? Arti fa'i di sini itu artinya rampasan perang atau tawanan perang ya. Sedangkan konteks ayat di sini membicarakan bahwa mereka menahan tawanan perang daripada istri-istri orang ini. Statusnya masih istri orang tetapi tidak menjadi tahanan. Ini arti fa'i artinya arti rampasan perang ya. Jadi ayat ini membicarakan tentang istri orang yang dirampas ditawan. Jadi tidak membicarakan tentang benda-benda atau budak-budak, tidak. Lalu Allah mengizinkan mereka apabila boleh menggauli kecuali kepada kalian sebagai fa'i artinya rampasan perang. Jadi sudah jelas tawan-tawanan itu kan rampasan perang. Maka mereka pun berkata maka kami pun menggauli mereka karena sudah dapat izin. Karena Anda Silakan, sudah silakan. mengetahui, ya karena Silakan, Anda silakan. tidak paham apa itu yang disebut fa'i. Fa'i itu apa saja? Apakah Apa saja? Apa saja? kan sudah dijelaskan di atas. Perempuan yang sudah bersuami, walaupun wilayahnya ditaklukkan, bukan masuk dalam kategori sebagai fa'i atau mereka tidak bisa Kalau dihukumi begitu sebagai kenapa mereka fa'i. gauli? Dengar dulu Kalau Pak begitu Petro. kenapa mereka gauli? Pak Petro dengar dulu Pak Petro, dengar dulu. Terus, Yang Ya, saya digauli bingung. itu siapa? Kita sama saya bingung. iya nanti Orang masih jelas-jelas digauli. nanti selesai baru Pak Petro Sudah tanya. gini, Pak Petro ngomong yang banyak saya dengerin. Nanti kalau saya ngomong jangan dicela. Iya, coba Pak Petro, iya. Udah silakan. Ya ngomong. lanjut Pak Petro. Ya, jadi jelas para sahabat itu akhirnya menggauli wanita yang bersuami tawanan itu. Kalau Ustadz mau menanyakan saya detailnya, lengkapnya hukum fa'i itu salah. Kan saya bukan pakar hukum Islam. Kan saya tadi bertanya, tadinya saya hanya memonitor aja, mau belajar, tapi disuruh bertanya. Saya bertanya, lalu penjelasan Ustadz itu di luar teks yang ada di depan mata saya, jadi agak mengguncang akal saya, begitu loh Ustadz. Terima kasih. Nah, Sebentar, sudah? sebentar ya saya ngomong. Oh iya. Sebentar. Menurut Kefas, ayat ini mengatakan bahwa kan Allah mengatakan kecuali. Jadi bermakna sudah dibenarkan. Tinggal itu saja Fauzi kalau memang Iya mereka ini Kak. sudah menggauli atau belum. Nah, Kalau kata ada kecuali itu yang Pak Petro ini. karena- Pak Petro sengaja sini, Pak karena Petro kecuali- sengaja. Iya, seakan-akan Allah sudah membenarkan bahwa mereka menggauli. Iya, Ini padahal ada kata yang kecuali dijelaskan. di situ. Pak Petro ini. Iya. Nampak lanjut. sekali Pak Petro. Ya, Sekarang kalau tidak difaikan, mereka tidak berani menggaulinya. Karena sudah. difaikan, ya kan? Maka mereka akhirnya menggauli. Kan kalimat terakhir dari situ, akhirnya mereka menggauli kan? Iya, tapi lihat kecuali. Nah, sudah Pak Petro begini Iya, Pak. Iya, kecuali. sudah Kalau Pak Petro. Kalau dia tadi tidak dikecualikan sebagai fai, nggak bisa digauli. Berarti tidak bisa Pak Petro. Karena dikecualikan ketika menjadi fai, maka akhirnya mereka menggaulinya. Kira-kira begitu. Kalau saya salah, mohon maaf. Iya, dari tadi Pak Petro salah, cuma Pak Petro ngeyel begitu. Mau dijelaskan, Pak Petro tidak mau, Pak Petro potong-potong. Waktu kami ingin jelaskan soal PAI tadi, Pak Petro potong. Sepertinya Pak Petro takut, begitu terguncang. Ingin dengar penjelasan kata PAI tadi. Pak Petro sepertinya terguncang, begitu Pak Petro. Jangan santai aja Pak Petro.
Pak Petro bertanya, kami menjawab. Jadi Pak Petro harus mendengarkan. Kalau mana yang tidak terima, silakan tanya lagi. Ini belum dijawab, belum diterangkan, Pak Petro sudah potong. Enaknya di mana situ Pak Petro? Coba. Oke, jadi agak sama ini bukan Pak Petro ini, kayak Pas ini. Saya kenal ini kayak Pas. Oh iya, terserah aja. Jadi Tapi gini Pak kayak Pas. Ya, kalau ayat ini kan ada kecuali ya, kecuali. Jadi kira-kira menurut kita manusia ini boleh tidak menggauli anak perempuan kita tidur bersama-sama, apalagi kalau sehingga mengandung. Menurut kayak Pas boleh tidak? boleh, menurut gospel boleh. Itu Lot itu boleh. Menurut gospel ya, bukan menurut Islam. Gospel. Tidak membahas bahasan seperti mengambang. Lari ke teks saja, baca teks. Nah iya, teksnya di gospel kan begitu. Teksnya di gospel begitu. Bukan mengambang. Kita buka di Kejadian pasal 19 ayat 33 sampai 34. Mungkin Fauzi boleh tolong tampilkan dulu biar kita minta dia jawab. Jangan, Jelaskan teks aku mau itu selesai seperti apa. dulu. Aku mau Oh selesai. iya betul Bang. Jadi Pak Petro dengar dulu Pak Petro ya. Ya Pak Petro dengar dulu. Jangan dulu dipotong Pak Petro. Jangan dulu dipotong. Dengar dulu Pak Petro. Jangan potong. Iya, Pak Irfan, jangan lanjut. dipotong. Ya moderator. Jangan dipotong ya. Jangan dipotong Lanjut, ya. lanjut Bang. Oke. Jadi saya tegaskan simple. Satu, wanita yang sudah bersuami walaupun kalah perang ataupun wilayahnya ditaklukkan, itu hukumnya haram digauli. Satu ya. Kecuali bahasa Arabnya itu di situ wero, itu kecuali, berarti di luar itu, yaitu yang merupakan fa'i. Fa'i itu apa aja? Buka share screen fa'i coba. Kan Bro, kan nggak ini, mungkin bro. Jangan dulu potong. Jangan dulu potong Pak Petro. Dengar dulu. Ustaz itu Jangan lari potong dari Pak teks, ya, nggak Petro. apa-apa. Pak Petro sayang. Jangan dulu dipotong. Ya. Hargailah. Tolong di share screen fa'i. Coba. Perempuan yang sudah bersuami masuk nggak kategori fa'i? Buka. Yang share screen siapa, bro? Siapa? Tuh, Bang Panji. Bro Panji ya, Bro Panji. Bang Panji. Aduh. Ini Bang Panji ini lagi ngopi tertidur ini. Oke, lanjut. Jadi hukum Islam itu tegas, jelas kok. Nggak rumit, simple. Coba, fa'i. Apa aja fa'i? Bukan penjelasan fa'i. Yang masuk kategori fa'i. Kategori fa'i. Kategori fa'i. Sangat jelas. KT bukan kata. Kategori. Kategori. Nggak apa-apa, mungkin muncul kalau Atau parameter yang digunakan sebagai dasar hukum status fa'i. Oke. Set. Enter. Jadi kalau di Islam ini beda Pak hukumnya, ini ada hukum-hukumnya tersendiri Pak. Tidak ngawur gitu. Ya, macam-macam. Fa'i, ghanimah sama aja dengan ghanimah. Yang termasuk Pak itu nanti kalau kita Terus ke bawah. Tuh, fa'i malah lebih halus tuh istilahnya. Apa aja yang masuk fa'i? Apa aja? Langsung diketik aja. Halo.
Ya, saya masih ada. Ya ini siapa yang share screen? Langsung aja. Turun ke bawah lagi mungkin ada. Mata-mata Pak apa-apa gitu. Pokoknya yang termasuk dalam kategori faqih. Apa aja. Panji, Apa yang termasuk? jenis-jenis itu apa saja yang termasuk dalam harta ramdan petang, diantaranya yakni stok pangan. Nah ini nih jenis dan arti gonimat. Sambil mencari, saya boleh mengatakan sesuatu? Boleh. Ya boleh Nah, aja. jadi Ustaz, apapun nanti hasil pencarian kita, itu apa berupa harta-harta, kata kuncinya akhirnya mereka menggauli. Kan nggak mungkin mereka menggauli panci, menggauli sendok, menggauli Petro. kambing, Oh. menggauli kuda atau Tembok. apalah, menggauli rumah, Tembok, tembok, knalpot, ya kan? knalpot, kompor, Knalpot. kompor. Yang digauli kan tadi itu subjeknya, Nah, yaitu apalagi tuh wanita apalagi ada panci tadi ya kan, yang listrik, pisang. yang listrik, stop kontak. Kan nggak mungkin Lubang. itu digauli Iya, kan. lubang getang. Lubang kepiting. Laptop, HP. Ya, Ya, sebelum ada hukum Pak itu Pak Bebas itu mereka ini bingung siapa yang share screen sih? kan turun ayat itu kecuali tuh coba Ya saya- kecuali saya- dijadi coba saya screen. ya Mas, coba saya kecuali screen, Jadi Mas. kalau Coba jadi wanita-wanitanya itu nggak dijadikan haram. begitu mereka mengetahui apakah yang masuk dalam kategori fa'i itu bla 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 termasuk ada perempuan yang belum bersuami. Nah itulah yang digauli wanita yang Itu nggak masalah. Perasaan nggak bermasalah wanita seperti itu. bukan, di situ memang tidak dijelaskan secara letterlock, tapi ada di asbabun-nuzulnya. Kalau di Al-Quran memang tidak dijelaskan secara rinci, itu ada di Iya, dia sudah penunjuknya tadi dijelaskan ada wanita-wanita taklukan bersuami. Mereka bingung bisa menggauli apa enggak. Karena wanita bersuami tidak boleh haram. Maka supaya lalu Allah menjadikan mereka fa'i. Maka akhirnya mereka menggauli. Nah, Ustadz tadi mau mencoba mencari apa-apa saja fa'i. Maksudnya untuk menyisihkan bukan wanita itu. Tadi kan nggak mungkin menggauli sendok mereka kan, menggauli HP, Android, piring. Ini ya. Seperti di Ulangan 20 ayat 10 ya. Dari ayat 1. Enggak, jangan ke sono. Saya mau kelarin. Iya. Iya, iya di Al-Quran aja, Al-Quran iya. Gampang kok, ini masalah gampang. Iya, Al-Quran Iya, aja. ini gampang ini. Iya. Sebenarnya Gampang karena ada Sebenarnya kata sudah kecuali terjawab di goero itu artinya kecuali itu di luar yang sudah dilarang. Iya, betul. Karena ada yang Betul, dilarang, iya. maka di luar yang dilarang Iya. disebut fa'i. iya. Iya. Bukan Allah Subhanahu wa taala Betul. menghalalkan Iya. yang bukan dilarang. Gimana sih? Jadi sebenarnya wanita taklukan bersuami itu haram. Ya, karena bersuami. Tetapi karena Nah, itu ada betul. kebingungan Bukan itu, tetapi Kecuali, bukan Teksnya itu tetapi. bukan tetapi. Kecuali, Pak Petro. Kecuali. Islam itu Kecuali. Ingat, Iya. bukan tetapi, kecuali. kecuali. Kecuali artinya ya Kecuali. mereka dikecualikan. Kecuali. Ya kecuali Dijadikan dari menjadi Aduh, Pak makanya Petro. mereka akhirnya digauli. Ya, kecuali apa? Aduh. Jadi Mereka Pak Petro ini dikecualikan.
Jadi Pak Petro, Pak Kefas ini memaksa kita Iya bahwa betul. wanita yang sudah bersuami tidak boleh digoli. Namun akhirnya kalau berfirman Enggak, memperbolehkan Ustaz, bukan mereka begitu, untuk jangan. digoli. Enggak, bukan begitu. Ayatnya bukan bicara seperti itu. Wanita bersuami itu tidak boleh dinikahi. Tetapi dinikahi. karena yang ini adalah wanita bersuami tak luka, Digauli. bisa dinikahi. Aduh. Digauli. Beda lagi. Mana bahasa nikah itu gimana? Aduh, Pak Petro. Digauli. Jadi Nikah itu beda, hukum beda dasarnya ini kok. menurut teks ya, saya bukan pakar hukum Islam ya, tapi dari membaca teks kan kita mengerti bahwa wanita bersuami itu tidak boleh digauli. Iya. Tapi Oke, begini. betul. Contohnya begini. Iya, lanjut. Sebentar. Nah, ini ada wanita taklukan bersuami. Ini bisa digauli apa enggak? Ya secara hukum tidak boleh. Enggak. Tetapi mereka mau, makanya dikecualikan, dijadikan mereka jadi fa'i. Akhirnya mereka menggaulinya. Nah, begini Cuma Pak sebatas Petro. menggauli ya. Pak Petro, ya. Nah, Pak Petro. Pak I apa? Pak I itu apa? Iya, Pak itu Pak I apa itu begitu? Seperti Mila. Mila itu dalam Mila itu Lanjut, apa-apa Pak I itu begitu, apa? Pak Petro. Harus Pak Petro Sudah, paham Pak I. begitu. Tolong dibaca di layar ya. Tolong baca di layar. Ah, Fa'i adalah fa'i secara bahasa bermakna naungan, kumpulan, kembali, ganimah, kara, aduh. Sebentar, maaf. Karas dan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemeluk agamanya. Urut dari Ya, yang berasal dari harta orang yang berbeda agama tanpa peperangan. Adapun secara istilah merupakan harta yang dapat dari non muslim adalah dana atau perang. Sedangkan menurut Abdul bla 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 harta rampasan ya. Harta rampasan lah ya fa itu. Maka harta rampasan itu yang bisa digauli, maka mas nggak mungkin menggauli sendok kan? Ini loh. Menggauli piring, knalpot. Mereka menggauli tembok. harta Tembok, knalpot, ya kan? No. Ya. Jadi itu sah, yang digauli mereka itu adalah wanita yang bersuami. Udah, Wanita gini yang aja. bersuami. Maunya apa? Maunya Harta Pak Kefas pajak, gimana coba? hasil Maunya gimana? kompensasi, Maunya Pak Kefas gimana? harta ahli Maunya Pak Kefas gimana? Dengan ayat Bukan ini mau gimana? Ustaz, baca teks, Kan baca sudah saya teks kita. arahkan, saya arahkan nggak mau. Maunya apa? Oh, menurut- Nanti saya jelaskan. ini mereka gauli. ini ya tolong dibaca ya. Ini ada di surah ini ya, tolong dibaca. Apa saja harta rampasan PAI ya kan yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda Pak benda Kipas, mereka. saya potong sebentar ya. Berarti Anda tidak lagi mempercayai tentang ayat yang diturunkan. memang tidak percaya, Pak. Lihat, Kapan jelas Pak Petro bukan percaya, potong Pak Petro? masuk kuda. Masa menggauli kuda mereka? Knalpot, bukan kuda, knalpot. Ya menurut yang sini. Jadi begini, boleh Apa Pak, saja. Pak Kepas boleh saya ini sebentar Pak Kepas ya. Bentar. Ya, apa saja harta rampasan tanda kurung PAI yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda mereka. Ya, jelas harta benda mereka. Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun. Ya, tidak mengerahkan seekor kuda pun. Dan tidak pula seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasulnya terhadap siapa yang dikehendakinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jelas ya. Berarti itu hanyalah cuman harta benda. Ya, Pak, itu udah jelas. Oke, dilanjut. Oke, harta Terus benda apa? artinya Apa nanti dulu. gauli itu? Harta benda artinya apa yang Yang bisa mereka digauli. kuasai. Nanti Yang dulu, digauli. Pak, sabar dulu, saya jelaskan. Harta benda itu artinya apa yang mereka kuasai oleh orang-orang yang ditaklukkan, termasuk budak. Itu mereka kuasai budak, kuda, ladang dan sebagainya. Budak itu yang mereka kuasai. Kalau masalah digauli itu budak. Masa menggauli ladang? Jadi Fauji saya nambahkan sedikit boleh ya.
Oke. Jadi begini buat teman-teman di sini, kami sebagai orang Kristen juga tidak mau menyudutkan kalian, tetapi di sini kita secara jujur saja. Hmm. Sebenarnya ayat ini saya dengar biasa dulu. aja. Ya, ya Jadi lanjut. ayat ini tidak membicarakan tentang budak atau hasil rampasan yang lain, tapi hasil rampas yang dibicarakan Oh, konteks ini alah, adalah nggak istri maksud orang. lagi. Dengar dulu. Ya, ya, Tadinya ya ini istri lanjut. orang yang menjadi tawanan. Ini menjadi konteks pembicaraan ayat ini. Jadi tidak membicarakan tentang fai yang lain atau rampas yang lain. Jadi di sini tidak perlu kita memperpanjang tentang ayat ini. Kita Iya. bisa pindah ke topik yang lain. Iya. Karena di sini mau mutar gimana pun, kami bukan anak SD yang tidak paham tentang Tapi tulisan. iya, Ini tapi jelas begini. tidak ada berkaitan dengan Iya. fai Iya, yang Meme. lain. Tapi begini Jadi Meme. begini, Ya. Meme, Fai hukum yang Ini, di sini, Meme. fai yang di sini itu tidak fai yang dijelaskan di sini, artinya rampasan di sini tidak berkonteks kepada budak ataupun barang-barang yang lain, tetapi konteks di sini adalah Tadi kan membicarakan sudah istri disebutkan orang yang harta Iya. direbut. benda, Tapi Akhirnya harta mereka benda, pun menggauli Meme. menggauli harta di benda. istri orang, tidak ada lagi. harta Meme. benda. Meme. Anda nggak tahu harta Jelas, benda, sangat Meme. jelas, Harta ya. benda itu apa? Fai itu Harta benda. apa? Fai itu Ada apa? benda penting. Definisi fai itu apa? Saya mau ngomong sebentar. iya, ya lanjut Bang Panji. Bentar. Untuk apa itu menjelaskan tentang ini fai dari hadis Imam Muslim ini. Jadi kan kami mendapatkan wanita tawanan perang. Autas, mereka telah bersuami semua. Maka kami tidak ingin menggauli mereka sementara mereka masih bersuami. Sementara mereka masih bersuami. Maka kami bertanya kepada Nabi. Maka turunlah ayat 24 ini. Lepas bertanya, turunlah ayat 24 ini. Dia berkata, kecuali apa yang Allah berikan kepada kalian sebagai fai. Maka kami pun menggaulinya. Makanya sekarang kembali kepada ayat yang diturunkan oleh Allah. Ayat yang diturunkan yang sebagai fai itu dijelaskan di sini. Dan diharamkan juga kamu menikahi wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain yang demikian itu. Mencari istri-istri dan harta-hartamu dengan hartamu Itu perempuan lain lagi. Dijelasin fai kok. Oh, Ini begitu kok. ini kok dipotong. Makanya simak dulu nanti baru bantah. Ini kan tadi dijelasin tentang fai. Ini Panji sudah benar. Saya setuju dengan Panji. Saya ada budak-budak nggak di Panji di situ? Ini Ya, penjelasannya otomatis ini Pak Kipas, ayat yang diturunkan oleh Allah itu menjelaskan tentang apa fai itu. iya, benar. Ada Akhirnya budak mereka nggak, Bro Panji? menggauli kan. Lah Bro iya Panji ada budak nggak di situ? Bentar, Nah, itu loh. bentar. Itu loh. Bentar aku pengen jelasin. Aku Dengan pengen kanan jelasin, mau tolong itu di share maksudnya screen. wanita bukan. Tolong di share screen. Tolong di share screen. Share screen Tolong. Bang Panji. Ya, Saya sudah benar. Bro Panji, Oke, di oke, share screen. Bentar, Oke, aku oke, saya tanya share jelasin. Makanya dari tadi sorry. saya tanya, zaman itu ada perbudakan atau tidak? Fai itu hartanya Bentar, termasuk bentar. budak. Bentar, Ji. Ini Ingat ini. Nah ini. Tunggu dulu ya. Saya ulang dari awal ya Pak Kipas ya. Nah ini Iya, iya. bentar. untuk menjelaskan Itu tentang juga- fai. Sama-sama mendengar. Jangan Kami ada mendapatkan nuzulnya. tawanan Bentar, perang. bentar. Bentar. Tentang Tidak, itu. kenapa itu biar terangkum semua tentang apa yang tidak Bentar, dipahami. bentar, bentar. Jelas. Itunya terakhir ya. Oke. Satu-satu ya. Oke, aku jelasin ini ya, Pak. Dan diharamkan juga kamu menikahi. Jadi ini konteks ayatnya diharamkan juga menikahi ya. Diharamkan menikahi wanita yang bersuami.
suami. Jelas ya Pak? Ya kan? Kecuali, kan ini ada kecuali garis bawah, kecuali budak-budak yang kamu miliki, ya, kecuali budak-budak yang kamu miliki, ya. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu, dan dihalalkan bagimu, ya, dan dihalalkan bagimu selain yang demikian, yaitu mencari istri. Tadi ini disuruh di konteks ini mengatakan untuk mencari istri dengan hartamu, ya, untuk mencari istri dengan hartamu untuk dijadikan untuk dinikahi, bukan untuk berzina, ya. Jadi untuk mencari istri untuk dinikahi, bukan untuk berzina. Kan Udah, stop. Maka bentar biar terjadi. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati, berarti istri-istri ini kan sudah dinikahi kan, ya, sudah dinikahi istri di sini. Yang telah kamu nikmati atau dari kurung campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna, ya, suruh memberikan mahar, ya, mahar yang sempurna sebagai suatu kewajiban, dan tidaklah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kan jelas itu Pak di situ Pak. Apa yang dipermasalahkan lagi? Oke, stop Sudah ya. jelas. Karena aku jelasin Pak Irfan. Oke. PAI itu harta rampasan perang. Harta rampasan perang termasuk budak-budak itu loh. Itu namanya masuk dalam kategori PAI. Sudah Iya. clear. Berarti clear ya, akhirnya mereka menggauli budak-budak yang mereka bingung bisa apa nggak bisa digauli itu ya. Bukan begini Pak Ya, Petro. bentar. Bentar Pak Yang Petro. lain diam. Biarin aku hadapin aja. Bentar. Harta rampasan perang termasuk budak-budak. Sudah, budak memang Jadi, halal begini, untuk begini. digauli. Bentar dulu. Gimana? Boleh begini saya jelaskan dulu Pak Petro ya. Pak Kefas. Petro, Siapa kan? Pak Kefas mohon izin ya. Ya. Ya silakan. Ya, jadi begini, konteks ayat yang ditampilkan ini tidak membicarakan tentang menggaul, tetapi konteks ayat ini membicarakan tentang mengizinkan untuk menikah. Di sini tidak membicarakan tentang untuk menggauli. Konteks ayat ini diizinkan Allah untuk menikah, bukan membicarakan tentang menggauli, tetapi konteks ayat yang tadi itu boleh menggauli. Tetapi konteks ayat ini boleh menikahi. Berbeda, tidak ada kaitannya ini. Ini salah ini. Bro Meme, Anda tahu konsep PAI nggak sih? Konteks apa? Tahu nggak konsepnya? Konsep dari PAI Konsep tahu apa? nggak? Pai Pai. itu artinya rampasan. Tetapi Rampasan konteks yang apa? tadi Rampasan itu apa? rampasan apapun benarnya yang penting rampasan. Oke. Budak termasuk rampasan bukan? Begini, konteks ayat yang baru kamu Aku tanya, tampilkan jawab ini aja dulu. tidak membicarakan Jawab aja. hasil PAI Dengar. termasuk rampasan nggak? budak yang ada Satu-satu di dulu. sini tadi itu, budak yang tertulis di ayat yang baru kamu tampilkan tadi itu bukan membicarakan tentang rampasan budak, tetapi di sini artinya ketika orang yang punya harta benda atau pemimpin pasti dia mempunyai budak. Di sini Allah mengizinkan bahwa boleh menikahi termasuk. budak, tetapi jangan istri orang. Tetapi ayat yang tadi itu boleh kamu menggauli, berbeda. Konteks ini mengizinkan untuk menikah, konteks yang tadi itu mengizinkan untuk boleh menggauli. Jadi berbeda, salah. PAI itu boleh digauli, bro, bukan dinikahin. PAI emang digauli nggak masalah. Gimana sih? Berarti bisa digauli ya. Bisa budak ya. PAI dalam juga. posisi PAI. Memang begitu. Memang Memang begitu. itu artinya. Iya. Jadi bisa. Jadi begini. Nanti tolong dikomentari kalau saya salah ya. Jadi yang haram itu wanita yang bersuami, kecuali Budak. yang kamu miliki sebagai ketetapan atas dalam kamu. posisi PAI. Dalam posisi PAI. Iya, udah bentar, bilangkan. Nah, iya kan? Nah, kemudian wanita yang bisa digauli itu ya Budak-budak.
wanita taklukan. Kemudian 2, wanita yang kamu bisa cari dengan hartamu. Itu istri. Dinikahi. Itu lain lagi, itu istri. Saya baca wanita ya. wanita yang bisa Pak Kipas, saya baca lengkapnya. Saya baca dulu lengkapnya, baru simpulkan nanti ya. Dan Iya, Ustaz. diharapkan kamu Kok diulangin lagi? itu bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu dan dihalalkan bagimu selain yang demikian itu. Yang demikian yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi, bukan berzina. Makin hilang suaranya, Ustaz. Jadi gini ya, aku analogikan boleh. Silakan. Oke, saya analogikan seperti saya berperang di medan perang ya. Saya bersama Nabi Muhammad, ya kan. Terus saya itu mendapatkan rampasan perang, ya, dan budak-budak, ya kan. Sebut Ya, Pak dong Mas, sebut Pak Mas. Jangan Oke. terang saja. Pak Ya udah. Ya, Pak I. Ya, jelas. Apa? Jelas nggak? Iya, jelas. Nah, terus saya mendapatkan budak kan, ya kan. Saya mendapatkan budak Pak I ya. Latihan Pak I dan budak. Oke, udah aja lah daripada nanti nggak ngerti tentang Pak I, nanti terus jelasin panjang lebar tentang harta rampasan dan budak ya. Terus saya bertanya kepada Nabi saya, ya kan, boleh nggak untuk menggaulinya? Kan di situ dijelaskan ya, di surah itu kan dijelaskan ya, boleh menggauli, tidak boleh berzina atau menggauli kalau belum dinikahi. Apa Kan beda sangat menggauli? jelas. Menggauli Mas, menikah. nggak begitu Mas, nggak begitu. Fai dari atas rampasan perang, budak boleh digaulin. Kalau Fai, konsep Fai itu rampasan perang. Rampasan perang artinya harta yang termasuk budak itu boleh dinikah, boleh digaulin tanpa nikah, boleh kalau Iya, Fai. iya, Karena betul. zaman dulu kalau budak itu dibunuhin pada Iya. dibunuh. Kalau selain Nabi Muhammad itu kalau ada budak dibunuh atau diperkosa digaulin, tapi dibunuh. Kalau dalam Disiksa. Nabi itu boleh digaulin tanpa boleh dibunuh. Kalau budak tanpa peperangan ada budak ya, itu bukan disebut fahi, tidak boleh digaulin. Karena di sini fahi itu boleh tanpa pernikahan karena fahi, tapi budaknya. Begitu. Ini hukum kok. Jangan jangan dibolak-balik. Jadi begini, saya luruskan sedikit ya. Jadi saya menjelaskan sedikit bahwa dua ayat ini konteksnya berbeda. Ayat yang satu Allah mengizinkan bahwa Allah melarang. Aduh, Kamu Meme, untuk kamu tuh paham gak sih artinya fahi? Ya dengar dulu. Walah. Konteks ayat yang pertama ini, Sudah jelas, dengar dulu. Jangan muter-muter. Ini sudah jelas. Kami tidak mau menyudutkan, tetapi meluruskan saja. Konteks ayat yang Kamu pertama bilang, ini. mana bisa dengar meluruskan dulu. orang fahi aja nggak tahu konsepnya kok meluruskan gimana? Dengar dulu. Konteks Kamu yang ayat harus pertama diluruskan. ini. Dengar dulu lah. Konteks ayat pertama itu Allah itu melarang kamu menikahi istri orang, tetapi Dia mengizinkan kamu menikahi budak-budak. Artinya tidak boleh menikahi istri orang, tetapi boleh kamu menikahi budakmu. Artinya Dia mengizinkan menikahi budakmu, tetapi istri orang jangan. Artinya di sini membicarakan tentang mengizinkan konteks pernikahan ya. Tetapi konteks ayatnya berikutnya itu tidak membicarakan tentang diizinkan nikah atau tidak, tetapi di sini menggauli boleh atau tidak. Berbeda konteks. Ayat ini berbeda konteks dua-duanya ini. Oke, saya jelaskan sedikit dulu ya. Allah mengizinkan Bang. boleh menggauli istri orang. Sekali lagi ya. Iya, Bang. Jangan ditelada. Ini maaf Bang, kata gauli itu apa? Gauli itu menikmati. Ya, Iya, banyak soalnya kata gauli itu kan ya menikmati, berhubungan mengambil. intim, berhubungan intim. Kalau berhubungan Berhubungan intim. Ya, karena
menggaul di sini, kata menggaul ini, di sini kikuk lah begitu. Oh, kirain menggauli itu menikmati begitu. Maksudnya Jadi, harta itu kita menikmati harta itu. gini, enggak, ayatnya enggak salah kok. Jadi gini, aku jelasin sekali lagi ya. Jadi wanita suami orang tidak boleh dinikahi, haram. Iya betul, Yang udah pasti haram. kan jelas haram. Yang kedua, kecuali yang jadikan fa'i. Nah, fa'i ini termasuk harta dari orang yang ditaklukkan. Contohnya budak. Budak ini kalau dalam hukum fa'i, ini ingat dalam hukum fa'i ya, bukan hukum yang lain. Hukum fa'i boleh digaulin tanpa pernikahan. Oke? Nah, kalau budak orang lain yang tidak terkena hukum fa'i, boleh nggak digauli? Haram, tidak boleh. Harus dinikahi. Tapi kalau harus dinikahi. Tapi kalau dalam kondisi hukum yang berlaku fa'i, boleh. Karena zaman dulu itu pada dibunuhin kalau budak kalau kalah perang. Betul. Ini hukum lebih bagus. Jadi boleh ya. Jadi sebenarnya sudah selesai kan dari tadi. Iya, tapi Itu wanita-wanita takluk yang bersuami itu sudah dijadikan fa'i sama Allah. Ngawur lagi kan? Sudah begitu. Anda jangan melecehkan penjelasan dong. Budak-budak. Ganti topik, Nggak boleh ganti topik, begitu, ganti topik. Pak Kefas, jangan begitu, Pak Kefas, jangan begitu. Jadi Ganti budak. topik, ganti topik. Coba sekarang ya, Pak Yang jadi Kemas. budak, mereka Oke, adalah 24. takluk. Hakim 19 ayat 24. Tolong jelasin ini dulu. Pak Kefas ini sengaja kok. iya sengaja. Sudah mengerti tapi dia giring kita. Dalam posisi fa'i kok. Saya disuruh bertanya, saya cabut dulu ya. Mohon maaf, ada kata tidak berkenan. Ya udah. Ya, sudah biasa Pak Petro, sudah biasa begitu Pak Petro. Oke, iya, pergi aja. Ke laut aja Pak Petro. Ke laut. Ke laut aja Pak Petro. Coba ini jelasin Pak. Coba ini jelasin Pak Petrus. Memerami nggak boleh jelasin. Khusus Pak Kepas, monggo. Sudah kabur. Sudah kabur Pak Petro, sudah biasa itu. Dia itu sengaja dia. Iya, Pak Petro sudah kabur, sudah biasa. Bro Muslim, nanti Anda pelajarin, Ini juga kabur. kita sama-sama pelajarin bro. Jadi honimah dan fa'i untuk budak itu hukumnya boleh digaulin dalam status apa? Fa'i. Ya, terima Paham kasih kan? banyak saudara-saudara. Kalau ada Karena budak Pak Petro tanpa status fa'i, sudah itu boleh kabur, digaulin, ya haram. saya akhiri Hukumnya. sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita penjelasan tentang